Udah mulai ya? Halo semuanya, saya Bernadetta Tiara Afrila dari Ilmu Komunikasi Unika Sugio Pranoto Semarang. Tahu nggak sih kalau lebih dari 40% content creator di dunia ini nggak tahu gimana caranya untuk meningkatkan engagement akun mereka di media sosial, dan bahkan nggak tahu salah satu trik ataupun kemampuan terpenting yang harusnya mereka kuasai untuk bisa menjadi content creator yang baik, yaitu adalah tentang personal branding. Apa sih personal branding itu dan kenapa penting banget untuk dibahas? Dan bahkan untuk dikuasai juga sih. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita segera bicarain soal personal branding. Secara singkat, personal branding adalah sebuah cara untuk mempromosikan diri kita sendiri, tentang bagaimana kita memberikan sesuatu atau menawarkan sesuatu kepada orang lain yang isinya adalah tentang keunikan diri kita sendiri. Sebuah cara yang simple untuk mengkomunikasikan secara nonverbal tentang bagaimana tentang diri kita sendiri. Apa yang ingin kita citrakan kepada orang lain melalui sosial media ataupun melalui kehidupan keseharian kita. Keunikan itu bisa berupa ciri khas, skill, visi misi, sesuatu yang bisa kita tawarkan, yang sesuatu yang extraordinary dari diri kita sendiri untuk bisa kita berikan kepada orang lain. Ini adalah sebuah kekuatan tentang diri kita sendiri, kekuatan untuk bisa memberikan image yang baik, gambaran yang baik, sebuah lukisan tentang diri kita kepada orang lain. Itulah personal branding. Ketika sesuatu itu bisa memberikan kesan, bisa memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah lukisan, deskripsi singkat tentang apa sih yang sebenarnya kita punya. Itu bisa kita berikan kepada orang lain. Terus, kenapa sih personal branding itu penting? Kenapa personal branding harus banget dibicarain dan juga untuk bisa dikuasai oleh para content creator terutama. Yang pertama, personal branding itu adalah sebuah refleksi tentang diri kita sendiri. Tentang bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita punya dalam diri sendiri untuk bisa kita bagikan kepada orang lain. Melalui sosial media, melalui konten yang kita buat, ataupun melalui kehidupan sehari-hari. Refleksi ini yang merupakan sebuah tujuan, merupakan sebuah cara untuk bisa bagaimana caranya apa yang kita punya ini bisa kita berikan kepada masyarakat. Refleksi yang membuat kita bisa berkaca, sebenarnya kita itu siapa sih? Apa yang ingin kita tuju? Apa yang ingin kita berikan kepada masyarakat? Itulah sebenarnya personal branding. Dan itu yang amat sangat penting dari personal branding. Karena personal branding membuat kita tahu tentang apa sih yang menjadi tujuan kita. Dan kedua, itu adalah karena personal branding adalah sebuah strategi. Strategi ini adalah strategi yang sangat amat penting sebenarnya. Sebuah semiotik, sebuah simbol yang bisa kita berikan kepada orang lain tentang bagaimana kita membentuk sebuah hal yang bisa meningkatkan engagement kita, meningkatkan kemampuan kita, penilaian tentang diri sendiri, dan juga strategi untuk meningkatkan engagement melalui algoritma komputer. Ketika media sosial tahu kalau kita ingin membahas soal hal tersebut, maka itulah yang akan terjadi, yang akan timbul ketika orang lain mencari apa yang ingin kita berikan. Maka algoritma tersebut akan berjalan dengan baik. Strategi ini juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bisa memberikan sesuatu yang spesifik, kita bisa menceritakan apa sih yang bisa kita berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tahu. Tanpa kita harus berlama-lama, bertele-tele menceritakan apa sih yang mau kita berikan, itu adalah strategi yang bagus. Personal branding adalah strategi untuk bisa menjelaskan tentang diri kita sendiri tanpa kita harus berlama-lama atau membuang-buang waktu berbasa-basi untuk menceritakan tentang diri kita sendiri. Personal branding adalah sebuah citra dan image yang kuat tentang diri kita, supaya kita bisa membentuk sebuah strategi gimana caranya untuk meningkatkan kemampuan kita, engagement kita di sosial media maupun intensitas pertemanan kita atau komunitas kita di kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, personal branding itu menjaga tujuan dan langkah kita ke depannya. Ingat bahwa personal branding adalah sebuah gambaran tentang citra diri kita sendiri. Dan itulah juga yang menjadi tujuan dari personal branding, adalah untuk mengingatkan kita tentang tujuan-tujuan dan langkah yang ingin kita tuju dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan-tujuan ini bisa berupa apa sih yang mau kita tuju, goals-goals yang ada dalam hidup kita. Semisal seseorang ingin menjadi seorang yang spokesperson, maka melalui personal branding dia akan mencari sebuah langkah. Dia akan mencari sebuah cara bagaimana caranya dia bisa mencapai tujuan itu melalui personal branding, melalui sebuah gambaran citra diri, melalui sebuah gambaran diri sendiri tentang bagaimana kita memberikan hal dalam diri kita untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Menarik ya personal branding ini, ketika bisa mengingatkan tujuan kita, tapi juga bisa memberikan sebuah langkah baru tentang gimana caranya kita bisa menggambarkan diri sendiri dan membagikannya kepada orang lain. Terus, gimana sih caranya kita bisa membuat personal branding itu sendiri? Kenapa sih penting banget untuk dibahas? Karena personal branding itu sendiri adalah sebuah gambar tentang diri kita sendiri. Yang pertama, cara yang paling sederhana dan paling dasar untuk diketahui soal personal branding adalah mengetahui diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa untuk memberikan sesuatu pada orang lain tentang diri kita sendiri kalau kita sendiri aja nggak kenal siapa diri kita. Itulah mengapa personal branding itu sangat penting. Namun sebelum personal branding dibentuk, kita juga harus tahu siapa kita sebenarnya. Karena pada dasarnya personal branding itu kan sebuah gambaran, sebuah citra, sebuah image yang harus kita punya dan kita berikan kepada masyarakat tentang diri kita. Jadi kita harus tahu tentang kelebihan dan kekurangan kita, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita kurangi. Itulah dia yang menjadikan personal branding itu sangat amat penting. Tapi sebelum itu kita juga harus kenal diri kita sendiri, agar kita bisa tahu apa yang mau kita brandingkan dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah temukan pemicunya. Jangan pernah lupa soal apa yang membentuk diri kita saat ini. Apa yang memotivasi kita untuk bisa hadir di dunia ini sampai dengan hari ini? Apa yang bisa membuat kita jadi pede, jadi diri sendiri? Apa yang membuat kita termotivasi untuk bisa berjalan di jalan yang udah kita capai sampai pada hari ini? Itulah cara untuk membentuk personal branding. Ketika kita sudah tahu pemicu, apa motivasi yang ingin kita capai? Contohnya seseorang ingin menjadi seorang spokesperson. Apa yang menjadi latar belakang dia untuk bisa menjadi seorang spokesperson? Itulah pemicunya. Setelah dia temukan pemicunya, dia akan membuat sebuah personal branding. Sebuah branding tentang bagaimana dia bisa menjadi seorang yang spokesperson. Dan yang terakhir adalah jalan terus. Konsisten pada jalan itu. Ya kita cuma bisa jalan aja. Mulai aja dulu. Kalau kata Tokopedia. Nggak sponsor ya. Tapi itu dia. Itu yang terpenting. Ketika kita sudah memulai sesuatu, ketika kita sudah menetapkan suatu tujuan, kita sudah menetapkan satu jalan hidup kita, jalani aja terus, karena itu yang udah menjadi pilihan hidup kita. Ketika sebuah pilihan telah dipilih, maka itulah yang akan menjadi jalan seterusnya dari hidup kita. Jadi jangan pernah ragu, konsisten aja, lakukan aja apa yang udah kita lakukan. Karena ketika kita melakukannya dengan konsisten, semua itu akan berjalan dengan baik. Trust me, it works. Dan ini merupakan sebuah contoh ya. Ini adalah media sosialku. Di situ ada motoku, aspire to inspire before we expire. Itu adalah moto hidupku, di mana aku ingin beraspirasi untuk menginspirasi sebelum aku jadi basi. Itulah yang membuat aku bisa bersemangat dalam hidup ini. Itu adalah sebuah tujuan dan langkah hidupku. Itu yang menjadi bagaimana caranya aku membentuk personal brandingku melalui sebuah moto hidup. Dan lalu juga ada I'm a woman, spokesperson, and sympathetic. Aku adalah seorang perempuan. Saya adalah perempuan. Dan saya spokesperson, saya suka berbicara, saya suka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Contohnya tentang video ini. Itulah dia yang menjadi tujuan hidup saya. Menjadi seorang yang berguna, spokesperson bisa memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain, memberikan hal-hal positif, informasi-informasi penting yang mungkin sulit untuk dipahami untuk sekarang, tapi pasti akan sangat berguna di masa depan. Dan sympathetic, saya melakukan semua hal itu karena saya bersimpati. Karena saya mendedikasikan diri saya, membranding diri saya sebagai seorang yang simpatis. Itulah mengapa saya bisa menjadi orang yang seperti saat ini. Itu motivasi saya, dan itulah yang membentuk personal branding saya.
Memang pada dasarnya personal branding ini adalah sebuah awang-awang yang kelihatannya sulit banget untuk dipraktikkan. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang mendasar. Komunikasi nonverbal yang secara semiotik menjadikan diri kita sebagai seorang pribadi yang tahu tujuan, yang tahu orientasi. Dan itulah mengapa kita harus punya tujuan. Set your goals, find your trigger, and share it. Itu dia tentang personal branding. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.